Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Geosam yang beranggotakan nama saya Arfan Mulai Firdaus. Saya Muhammad Lingga Sepria Perdana. Saya Nur Hadi Salahuddin. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi buatan kita, yaitu aplikasi penyemuan alat musik berbasis backend Laravel, front-end-nya React.js, dan UI komponennya Maintain UI, dan database-nya MySQL. Oke, selanjutnya akan langsung saja penjelasan codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan, yaitu adalah bagian database. Bisa ke sini, ke folder app, lalu kita cari ke database. Di sini ada beberapa folder dalam database, yaitu factories, migration, sama seeders. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang factories. Di dalam factories itu ada 3 file PHP, yaitu musical instrument factory.php, rental factory.php, user factory.php. Nah, yang pertama yaitu musical instrument factory PHP. Ini adalah factory class di Laravel. Ini adalah factory class di Laravel untuk membuat data dummy pada model musical instrument. Dan tujuan utamanya yaitu membuat data palsu secara otomatis untuk testing atau seeding database, dan nanti manfaatnya itu untuk mempermudah testing, seeding, dan pengisian data database dengan cepat. Dan yang selanjutnya itu rental factory.php. Ya, ini berikut codingannya. Nah, ini untuk rental factory.php ini untuk membantu menghasilkan data sewa alat musik ya, rental secara otomatis untuk pengujian atau pengisian database ya, atau yang bisa disebut seeding. Terus tujuan utamanya itu untuk membuat data hubungan antar entitas ya, user, musical instrument, dan rental ya, dan rental di sini user, musical instrument user ID, musical instrument ID, is rented seperti yang ada di codingannya. Ini tuh untuk mempermudah pengujian logika bisnis atau pengisian data dari database. Nah, lalu selanjutnya user factory.php. Nah, ini user factory.php itu untuk menghasilkan data pengguna secara otomatis dengan detail seperti nama, name, email, password, semuanya, lalu dan peran penggunanya juga. Dan nanti tujuan utamanya itu untuk mempermudah pengujian aplikasi dengan membuat pengguna palsu untuk bagian testingnya, dan untuk bagian seedingnya itu untuk mengisi database dengan data awal atau data dummy untuk pengembangan aplikasi gitu. Dia menggunakan data palsu. Terus untuk simulasinya nanti menghasilkan pengguna dengan peran tertentu, misalnya admin atau borrower atau peminjam gitu kan, untuk pengujian logika yang nanti ngelibatin si admin sama peran itu. Dan nanti ini manfaatnya itu fungsinya untuk mempermudah pengujian aplikasi, mengisi database dengan data awal untuk simulasi, terus membantu pengujian fitur berdasarkan peran pengguna. Oke, selanjutnya di sini ke folder migration. Di sini ada 5 folder. Yang pertama yaitu create user table.php. Oke, di sini ini adalah tabel ya. Ini adalah migration file di Laravel yang berfungsi untuk membuat struktur tabel pada database terkait user atau pengguna, token reset buat reset kata sandi jika lupa password, dan sesi penggunaan session. Terus tujuan utamanya itu untuk mendefinisikan struktur database untuk menyimpan data pengguna, manajemen sesi, dan meriset kata sandi untuk menyiapkan tabel-tabel yang mendukung autentikasi dan manajemen peran menggunakan admin dan borrower atau peminjam. Lalu yang selanjutnya di sini create case table.
Create case table ini adalah migration file di Laravel yang berfungsi untuk membuat dua tabel database, yaitu case dan case log. Oke. Ya, seperti di sini ada dua. Yang pertama itu di skemanya case dan case log. Di sini seperti yang ada di codingan. Lalu tujuan utamanya itu untuk mendukung caching atau table case digunakan untuk menyimpan data sementara case. Nah, case itu adalah data sementara yang mempercepat proses aplikasi dengan mengurangi beban pengambilan data langsung dari sumber utama. Untuk mendukung mekanisme penguncian juga, table case itu table case log digunain. Jadi table case log itu gunanya untuk mengunci. Untuk mengelola penguncian data agar case ya biar gak ada clash atau terjadi konflik saat datanya lagi diproses nanti. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga adalah create job table, yaitu tabel tentang job. Ini adalah migration file dari Laravel yang fungsinya untuk membuat 3 tabel yang digunakan manajemen job queue, yaitu job batch dan job failed jobs. Ya, nih job yang pertama, terus job batches, terus yang selanjutnya scheme create failed jobs. Ini ada 3. Oke. Nah, si file jobs ini tujuan utamanya mendukung sistem antrian tugas atau queue. Queue itu adalah antrian. Table jobs digunakan untuk menyimpan informasi tugas yang dijadwalin. Terus buat ngedukung batch processing juga, table job nyimpan informasi tentang pekerjaan yang terdiri dari banyak tasks atau tugas. Terus selanjutnya mencatat pekerjaan yang gagal juga, ya, yaitu yang failed jobs. Tabel yang failed jobs itu digunain untuk mencatat pekerjaan yang gagal yang buat nantinya buat dibenerin gitu, buat ditanganin. Lalu selanjutnya ada musical instrument table. Nah, ini adalah migration file dari Laravel yang digunakan untuk membuat tabel rental di database untuk peminjaman nanti. Tabel ini untuk peminjaman alat musik nanti kan. Tujuan utamanya membuat struktur database buat menyimpan informasi alat musiknya. Jadi tabel musik instrumen itu dipakai aja buat nyimpan data alat musik yang ada, termasuk nama alat tersebut gitu. Buat nyimpan data-data nama alatnya ada apa aja, misalkan gitar, drum atau apa yang nantinya ada di web yang akan disewakan gitu, alat-alat musiknya. Terus yang selanjutnya itu ada ini rental table. Oke, rental table ini migration file di Laravel yang kegunaannya buat tabel rental di database. Ini berfungsi untuk mencatat transaksi peminjamannya nanti. Terus tujuan utamanya sih ya untuk mencatat transaksi, dan untuk menyimpan data peminjaman alat musik aja yang nanti dipinjam oleh penyewa, dan menghubungkan pengguna dengan alat musik yang dipinjam gitu. Terus fungsinya sih buat ngejaga integritas datanya juga nanti buat dengan menggunakan foreign key. Tabelnya juga udah dipastiin bahwa peminjamannya hanya terjadi untuk penggunaan alat musik yang ada gitu. Jadi kalau alat musiknya gak ada, ya gak bisa dipinjam gitu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian seeders. Oke. Di seeders ini ada 4 folder, yaitu database seeder.php, musical instrument seeder.php, rental seeder.php. Yang pertama itu database seeder. Database seeder ini adalah seeder di Laravel yang digunakan untuk mengisi database dengan data awal, ya untuk dummy data yang sudah saya jelaskan tadi, secara otomatis. Kelas database seeder itu fungsinya untuk menjalankan seeder lainnya seperti user seeder dan musical seeder yang mengisi tabel terkait dengan data. Dan tujuan utamanya nanti adalah mengisi database dengan data awal. Ini kan jadi seeder ini jadi memungkinkan pengisian otomatis tabel-tabel database dengan data dan contoh yang berguna untuk pengembangan dan pengujian aplikasi.
Oke, selanjutnya juga ini untuk proses eh, pengisian data menggunakan call untuk menjalankan seeder lain yang mengisi data pengguna, yaitu user seeder dan alat musiknya, musical instrument seeder. Oke, selanjutnya kita masuk ke musical instrument seeder.php. Nah, ini seeder di Laravel yang gunanya untuk mengisi tabel musical instrument dengan data dummy. Semuanya ini tentang data dummy atau data palsunya dulu gitu kan. Atau contoh secara otomatis, seeder ini menggunakan factory untuk membuat 10 entry dari alat musik gitu. Nah, di sini ada 10 tuh. Ini 10 entry buat alat musik sesuai dengan yang ada di codingannya. Saya tampilkan. Terus tujuan utamanya itu jadi tabel musik instrumen dengan dua contoh seeder ini memastikan bahwa 10 alat musik tadi yang terisi dalam database yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan pengujian aplikasi nanti. Nah, menggunakan factory untuk data otomatis, menggunakan musical instrument .factory untuk membuat data dengan pola yang udah ditentukan di factory terkait gitu. Lalu selanjutnya kita ke rental seeder. Nah, rental seeder ini Laravel yang digunakan untuk mengisi tabel rental dengan data dummy kembali lagi atau contoh secara otomatis. Seeder ini juga menggunakan factory untuk membuat 10 entry transaksi peminjaman alat musik. Ya di sini tuh. Untuk 10 alat musik. Ya, dicantumin 10. Terus ya tujuan utamanya ya mengisi tabel dengan data contoh sama seperti sebelumnya bahwa nantinya ada 10 transaksi peminjaman alat musik yang terisi di dalam database. Ya menggunakan data otomatis juga, ya menggunakan rental factory juga untuk membuat data dengan pola yang udah ditentuin di factory-nya juga. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada user seeder. Nah, user seeder.php ini adalah seeder di Laravel yang digunain untuk mengisi tabel user dengan data awal, dummy data lagi. Seeder ini memastikan bahwa ada satu pengguna dengan peran admin dan ada beberapa pengguna dengan peran borrower atau user. Di sini kami nyebutnya si user itu borrower atau peminjam dan saya mengelolanya itu admin gitu di sini itu. Ini juga ada keterangannya untuk nanti email yang digunakan oleh admin dan nanti ada role juga untuk borrowernya yang telah dicantumkan di sini, tercantum role-role-nya di websitenya. Dan tujuan utamanya itu ya untuk mengisi tabel user dengan data pengguna. Ini memastikan bahwa setidaknya ada satu admin dan beberapa borrower untuk pengujian dan pengembangan aplikasinya nanti. Dan menangani data awal jika belum ada pengguna dengan peran admin seeder ini akan membuatnya gitu. Ya setelah itu seeder bisa akan membuat beberapa pengguna dengan peran borrower gitu. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk bagian database-nya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Oke, untuk bagian saya di sini saya akan menjelaskan bagian controllers dan pertama-tama saya akan menjelaskan authentication-nya, itu controllers, auth dan authentication control. Jadi di sini itu fungsinya untuk menghandle login, yaitu request login, request logout dan juga mendisplay display si loginnya, view loginnya. Nah, di bagian ini itu dia mendisplay login view-nya. Dan di bagian ini itu dia menghandle autentikasi request. Jadi jika ada request di sini algoritmanya akan menghandle si request autentikasi tersebut. Dan di bawah ini itu untuk menghapus si autentikasi sesinya. Oke, selanjutnya di sini ada confirmable password controller. Jadi di sini fungsinya yaitu digunakan untuk memverifikasi password pengguna, terutama saat pengguna ingin mengonfirmasi password mereka sebelum melakukan aksi sensitif, seperti mengubah pengaturan atau mengakses bagian tertentu dari aplikasi.
Nah, di sini itu bagian ini jadi dia untuk melihat meng-view si confirm passwordnya. Dan di sini itu untuk mengkonfirm user passwordnya. Oke, selanjutnya di sini ada email verification notification controller. Nah, di sini itu gunanya untuk mengirimkan ulang email verifikasi kepada pengguna jika belum memverifikasi alamat email mereka. Dan ini adalah algoritmanya. Nah, selanjutnya di sini ada email verification from controller.php. Jadi di sini gunanya untuk memeriksa status verifikasi email pengguna dan memberikan prompt untuk verifikasi jika perlu. Dan di sini adalah bagian yang mendisplay email verifikasinya. Dan di sini ada new password controller PHP. Jadi di sini fungsinya untuk menangani proses reset password. Dan di sini itu mendisplay si resetnya. Dan di sini untuk menghandle si request passwordnya. Dan ada tokennya, ada emailnya, ada passwordnya. Dan di sini adalah algoritma. Jadi jika user password successful, dia akan diupdate ke database. Kalau tidak, itu dibalikan ke responsnya. Ini adalah sama seperti atas. Jadi jika si passwordnya di reset, ini akan diredirect balik ke aplikasi authentication view. Ya, selanjutnya di sini ada password controller. Di sini fungsinya yaitu untuk menangani proses pembaruan kata sandi pengguna di aplikasi Laravel ini. Controller ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui kata sandi dengan memverifikasi kata sandi lama dan memastikan kata sandi baru sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, di sini adalah bagian untuk mengupdate user passwordnya. Nah, selanjutnya di sini ada password reset link controller. Jadi di sini digunakan untuk menangani permintaan reset kata sandi di aplikasi ini. Jadi kontrol ini memungkinkan pengguna untuk meminta tautan reset kata sandi jika lupa kata sandi mereka. Nah, di sini untuk mendisplay si reset linknya. Nah, yang bagian ini itu untuk menghandle incoming reset link. Dan di bagian ini itu algoritmanya, jadi akan dikirim password reset link ke usernya, dan jika sudah, ntar akan diproses. Oke, selanjutnya di sini ada registered user controller PHP. Jadi bagian ini menangani pendaftaran pengguna baru dalam aplikasi. Kontrol ini menerima pemerintahan pendaftaran pengguna baru, menyimpan data ke dalam database, dan menangani tampilan halaman pendaftaran. Jadi di sini bagian ini digunakan untuk menghandle incoming registration request. Jadi jika ada request, dia akan menghandle semua. Di sini user create, name request name, email request email, password request password. Role-nya borrower karena aktor user di aplikasi kami yaitu dinamakan dengan borrower. Ini akan diredirect ke root login dengan notifikasi, dan jika sukses ini akan mendapatkan sukses dan message-nya berhasil mendaftar, silakan login. Dan habis itu di return ke register dan notifikasi. Jika gagal, di sini akan mereturn ke register dengan notifikasi status error dan message gagal mendaftar, silakan cek kembali yang input.
Dan di bagian ini itu untuk menghandle registration view-nya. Selanjutnya di sini ada verify email controller PHP. Di sini digunakan untuk memverifikasi email pengguna setelah mereka mengklik bagian verifikasi yang dikirim kepada email mereka. Jadi kontrol ini tugasnya untuk menandai email pengguna sebagai terverifikasi dan kemudian mengalihkan pengguna ke halaman tujuan setelah diverifikasi. Itu di sini email verifikasinya, dan jika sudah akan dikirim ke dashboard absolute false verified 1. Dan ini untuk mengemat si email sudah di-verify-nya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke controller.php. Control PHP di sini adalah deklarasi controller yang merupakan kelas besarnya abstrak class. Kelas ini tidak berisi logika spesifik, melainkan digunakan sebagai kelas induk untuk semua controller di dalam aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada musical instrument controller PHP. Nah, di sini itu aplikasinya jadi menangani berbagai aksi terkait alat musik dalam sistem ini. Fungsi utamanya yaitu untuk menambah, mengedit, menghapus hingga menampilkan detail atau CRUD dengan simpelnya. Nah, di bagian ini itu untuk menampilkan si alat musiknya. Bagian ini, di bagian sini itu ambil semua alat musik dengan relasi lentils. Ini relasinya lentils, dan ini hanya mengambil query yang sedang aktif di database. Dan di sini mengambil format untuk dikirim ke front end React.js-nya. Dan di sini untuk mengecek apakah ada rental aktif atau tidak. Dan di sini muncul error jika terjadi kesalahan dengan data alat musik atau ada error. Dan di sini untuk menyimpan musik baru ke database. Di sini adalah bagian yang menyimpan alat musik baru. Dan di sini adalah action jika sukses. Jika sukses akan muncul alat musik berhasil dibuat, dan jika error ini else-nya, yaitu error terjadi kesalahan saat menyimpan alat musik. Dan di bagian ini itu menampilkan form untuk membuat alat musik baru. Sini return dari render musical instrument create, dan jika tidak atau else-nya ini error terjadi kesalahan saat membuka form tambah alat musik. Nah, selanjutnya ini adalah bagian menampilkan detail alat musik. Di sini ada show musical instrument, try return entry render musical instrument show. Jadi di sini ada show-nya, musical instrument, dan catch exception ini else-nya. Jika tidak error terjadi kesalahan saat mengambil detail alat musik. Dan di bawahnya ini untuk bagian edit di sini. Dan ini untuk mengupdate alat musik di database, dan di sini untuk menghapus alat musik dari database. Oke, selanjutnya di sini ada profile controller.php. Di bagian ini jadi berfungsi untuk mengelola dan menangani tindakan terkait profil pengguna dalam aplikasi. Oke, di sini ada bagian untuk mendisplay si user profile form-nya. Dan di bagian ini untuk mengupdate si bagian user profile-nya. Dan di sini untuk menghapus bagian user profile juga atau user akun. Nah, selanjutnya di sini ada rental controller.php. Jadi di sini bertugas untuk mengelola dan menangani segala hal terkait penyewaan alat musik dalam aplikasi. Oke, di sini ada bagian menampilkan daftar rental. Di bagian ini nih, di sini bagiannya.
Jadi pertama-tama dia akan mengecek bahwa role pengguna yang sedang login itu apa. Jika admin, nanti akan masuk ke role admin, yaitu menampilkan semua rentalnya di sini. Dan jika pengguna adalah borrower atau user biasa, itu hanya menampilkan rental miliknya saja di bagian sini. Dan jika role tidak dikenal, itu akan memunculkan error, akses ditolak, role tidak valid. Dan di sini ada kirim data ke komponen inertia. Dan di bagian ini jika tidak bisa ditangani error dengan pesan error terjadi kesalahan saat mengambil data rental. Dan di bagian ini itu untuk menyimpan rental baru ke database. Dan di sini itu untuk meredirect ke halaman jika sukses dan di sini meredirect halaman jika error. Dan di sini bagian ini untuk menampilkan form untuk membuat rental baru. Di sini untuk mengambil usernya, semua user, dan di sini untuk mengambil semua alat musik. Di sini ada kirim komponen ke Interia, dan di sini jika gagal akan muncul terjadi kesalahan saat membuat form create. Dan di bagian ini itu menampilkan detail rentalnya sama seperti atas. Dan di bagian ini untuk menampilkan form untuk mengedit rental. Dan di bagian ini untuk menghapus rental dari database. Dan di bagian ini untuk mengupdate si rentalnya. Jika sukses akan sukses, jika tidak akan gagal. Di sini juga sama, mengupdate rental di database. Oke, selanjutnya paling kita langsung ke user-controller.php. Jadi di sini itu bertanggung jawab untuk mengelola data pengguna, user atau borrower dalam aplikasi. Jadi untuk di sini juga sama seperti aplikasi sebelum-sebelumnya untuk menghandle CRUD. Nah, di sini itu untuk menampilkan daftar usernya. Dan di bagian ini untuk mengambil semua user kecuali yang memiliki role admin. Jadi jika ada role admin ini tidak dapat aksesnya. Nah, di sini itu bagian ini untuk menyimpan user baru ke database. Ini create, name ke request name, email request email, dan passwordnya hash make request password. Jika sukses user berhasil dibuat, jika gagal terjadi kesalahan saat menyimpan user. Di bagian ini untuk menampilkan form untuk membuat user baru, dan di bagian ini untuk menampilkan detail user, dan di bagian ini menampilkan form untuk mengedit user, dan di sini mengupdate user di database. Dan di bagian ini untuk menghapus user dari database. Oke, mungkin penjelasan dari saya yang saya kerjakan itu ada di file resource. File resource ini ada JS di sini, dan saya akan menjelaskan tentang ini yang ada di page ini. Nah, yang pertama itu ada out, dan di sini ada login. Nah, login JS ini adalah komponen React untuk halaman login dalam aplikasi berbasis inertia JS dan React yang menggunakan maintain untuk antarmuka pengguna fungsi utama. Nah, kode ini berfungsi untuk menyediakan form login yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan email dan password mereka. Nah, gitu. Serta mengirimkan data login ke server menggunakan inertia JS, menampilkan pesan kesalahan jika terjadi error pada input atau email dan password gitu. Nah, tujuan utama kode ini adalah mengelola proses login dengan pengalaman penggunaan yang intuitif, responsif, dan aman. Memanfaatkan inertia JS ini untuk mengelola pengiriman data tanpa perlu reload halaman gitu. Terus di sini ada register. Nah, ini adalah komponen React untuk halaman register dalam aplikasi berbasis inertia, dan maintain fungsinya adalah untuk menyediakan formulir pendaftaran pengguna baru
dengan validasi input, pengiriman data ke server, dan navigasi ke halaman login jika pengguna sudah memiliki akun. Nah, gitu. Fungsi utama kode ini adalah menyediakan prompt pendaftaran yang mencakup nama pengguna kayak email, password, konfirmasi password, ya, serta mengirimkan data pendaftaran juga ya, seperti itu. Nah, sekarang tuh ada musical instrument. Nah, di sini ada create JSX. Ini adalah komponen React untuk halaman tambah alamat musik dalam aplikasi berbasis Inertia ini dan Mantine ini. Halaman ini memungkinkan pengguna, biasanya admin ya, untuk menambahkan alat musik baru ke dalam sistem melalui formulir yang terstruktur. Fungsi utama kode ini adalah menyediakan formulir untuk menambahkan alat musik dengan data seperti nama alat musik, status alat musik, dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini ada edit JSX. Nah, di sini merupakan halaman untuk pengedit alamat alat musik yang aplikasi yang menggunakan Inertia gitu. Nah, halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengubah detail alat musik yang sudah ada gitu. Nah, di sini ada index. Ini adalah merupakan halaman untuk menampilkan daftar alat musik yang ada di dalam aplikasi yang menggunakan Inertia.js dan Mantine. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat alat musik, mengedit, menghapus, dan menyewa alat musik tergantung peran pengguna gitu. Nah, di sini itu ada rental. Nah, di sini ada index. Halaman ini untuk menampilkan daftar rental alat musik yang telah disewa dalam aplikasi gitu. Nah, tujuan utamanya adalah menampilkan daftar rental alat musik yang telah disewa, mengelola rental, termasuk menghapus rental atau mengembalikan mengembalikan rentalannya gitu. Kemudian di sini ada user. Dan di indeks ini adalah dalam user ini halaman untuk mengelola dan menampilkan daftar pengguna dalam aplikasi. Gitu. Admin dapat menghapus pengguna dari sistem dan melakukan logout seperti itu. Tujuannya itu utamanya menampilkan daftar pengguna dalam bentuk tabel gitu. Memberi opsi bagi admin untuk menghapus pengguna gitu. Nah, di sini tuh ada dashboard. Ini adalah halaman dashboard menampilkan grafik statistik gitu. Berdasarkan peran pengguna tersebut tergantung pada apakah pengguna adalah admin atau browser ya. Dashboard menampilkan grafik yang berbeda untuk admin seperti itu. Menampilkan jumlah pengguna per bulan dan untuk borrower menampilkan jumlah peminjam per bulan gitu. Halaman ini juga memiliki navigasi dengan menu dan tujuan utama. Nah, di sini ada app.jsx dan di sini adalah digunakan untuk menginisialisasi aplikasi Inertia dan React dan Mantine ini. Kode ini mengatur tampilan atau fungsi dasar gitu. Tujuan utamanya adalah menyediakan styling dan komponen UI menggunakan Mantine gitu. Menyediakan notifikasi menggunakan Mantine notification, mengatur pengaturan progress bar saat permintaan halaman sedang dimuat. Nah, terus di sini ada Bootstrap. Bootstrap di sini adalah sebuah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP gitu dan memastikan Axios tersedia di seluruh aplikasi gitu. Tujuan utamanya adalah menyediakan Axios secara global agar dapat digunakan di seluruh aplikasi gitu. Menyertai header default untuk permintaan HTTP yang dibuat dengan Axios gitu. Kemudian di sini ada view. Nah, di sini ada aplikasi app.blade.php. Ini adalah template HTML yang digunakan dalam aplikasi Laravel yang terintegrasi dengan Inertia.js dan Vite gitu. Ini digunakan untuk memuat halaman aplikasi web berbasis React dengan berbagai pengaturan untuk leading. Gitu. Tujuannya ini tuh menyediakan template dasar untuk halaman web aplikasi yang dibangun menggunakan Laravel gitu. Dan aset lainnya yang diperlukan untuk menjadikan aplikasi seperti itu. Nah, kemudian ini di sini ada routes dan di dalam route itu ada out.php-nya ini tuh mengatur jalur URL untuk berbagai fitur autentifikasi menggunakan dalam aplikasi. Itu tujuan utamanya adalah menyediakan sistem autentikasi pengguna yang aman, modular dan mudah diimplementasikan gitu. Kayak seperti pendaftaran pengguna baru, login logout pengguna, reset kata sandi, verifikasi email pengguna baru yang mendaftar dan lain-lain gitu. Dan di sini ada console.php. Di sini adalah mengidentifikasi
mendefinisikan sebuah perintah artisan bernama inspire. Ketika perintah ini dijalankan, Laravel akan menampilkan sebuah kutipan inspirasional di terminal. Tujuan dari kode ini adalah memberikan contoh bagaimana cara membuat artisan command custom di Laravel, menambahkan elemen interaktif atau hiburan ringan untuk developer yang sedang bekerja di terminal, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada web AV. Ini adalah konfigurasi root dalam aplikasi Laravel untuk mengelola berbagai fitur dalam sebuah sistem, seperti dashboard, manajemen pengguna, alat musik, dan rental. Nah, fungsi utamanya itu adalah redirect halaman untuk utama ke login gitu. Terus kayak admin melihat jumlah pengguna baru per bulan gitu. Borrower melihat jumlah transaksi rental per bulan, seperti fitur mengembalikan rental melalui endpoint rental atau return. Penyiapan middleware out untuk membatasi akses hanya untuk pengguna yang telah login gitu. Tujuan utamanya adalah mengatur navigasi aplikasi berbasis peran pengguna, seperti admin dan borrower gitu. Menyediakan manajemen penuh terhadap intensitas pengguna gitu, meningkatkan keamanan dan memastikan hanya pengguna yang login dapat mengakses fitur tertentu. Terima kasih dari saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan webnya. Saya akan mendemonstrasikan web yang telah kami buat, yaitu web tentang penyewaan alat musik. Di sini nantinya akan ada dua aktor, yaitu admin dan user atau borrower. Admin akan menggunakan email khusus admin dan memiliki akses yang hanya bisa digunakan oleh admin, dan ya pengguna akan mendapatkan email dan bisa menggunakan akses ya selayaknya pengguna gitu. Bagi pengguna yang belum memiliki, nanti bisa bikin akunnya di sini, tinggal daftar aja. Oke, dan bisa dimasukkan ya, misalkan saya orang peminjamnya itu Arpan contohnya, filterkan untuk emailnya, misalkan arpan at gmail.com, lalu untuk passwordnya abc, dikonfirm lagi passwordnya abc, dilihat di sini. Nah, daftar. Oke, setelah terdaftar, untuk tadi kita coba masukkan ya, arpan gmail.com, lalu passwordnya abc. Oke, lalu masuk. Oke, berhasil masuk. Di sini adalah tampilan dari pengguna, dari user adalah tampilan dari pengguna. Dan di sini adalah halaman dashboard web kami. Di sini ada jumlah alat musik. Ini ada jumlah alat musiknya, dan di sini ada daftar rentalnya. Jadi ketika nanti pengguna menyewa alat musik, daftar rentalnya ada di sini, dan untuk pengembalian juga nanti di sini. Nah, lalu ke alat musiknya, misalkan di sini contohnya ada drum, kan bisa kita sewa. Tinggal kita klik sewa, lalu ya di sini kita klik. Berarti karena kan kita udah nyewa tuh. Nah, jadi yang drum tadi tulisannya berubah jadi disewa. Nah, jadi disewa dan nanti ada di sini. Nah, nanti kalau misalkan mau mengembalikan, kita udah balikin ke tempatnya, nanti pengguna tinggal pencet kembalikan ini ke rental. Oke, selesai, dan nanti hapus di sini. Up, dan statusnya akan balik lagi menjadi tersedia karena telah kembali. Nah, ini untuk pengguna. Lalu untuk kita logout dulu, kita ke admin. Di sini ada untuk adminnya ya. Admin at geostrom id, admin at geostrom.id. Kalau nggak salah ya, saya lihat dulu di sini, admin.geostrom.id kalau nggak salah ini ya. Copy, passwordnya sama, nggak salah, set, kita masuk. Salah ya, tunggu. Lupa ngecek dulu. Untuk adminnya di sini, ntar saya cek dulu. Geostrom. Salah, saya tulisan di sini. Geostrom.
Storm. Ini juga sama admin. Bisa kita copy aja karena sama ya. Oke, untuk adminnya. Oke, berhasil masuk. Nah, ini adalah tampilan yang berbeda untuk adminnya. Di sini admin bisa melihat jumlah user per bulannya, dan ini adalah tampilan dashboard utama untuk adminnya. Dan di sini kalau admin ada pilihan pengguna. Nah, admin bisa melihat pengguna yang telah membuat akun dan masuk ke dalam web. Semua penggunanya bisa dilihat di sini, emailnya, dan ya kita bisa hapus akunnya juga kalau mau sebagai admin gitu. Dan tadi yang baru dibuat yaitu Arpan masuk ke sini tuh paling bawah sesuai urutannya, arpan@gmail.com. Lalu ke alat musiknya. Nah, di sini ada alat musiknya, bisa mengedit alat musiknya juga. Terus bisa menghapus juga alat musiknya, misalkan ini mau dihapus tinggal dihapus, nanti jadi hilang, terus mau ditambahin lagi. Itu alat musiknya misalkan gitar listrik, terus ini available ya, untuk mengganti statusnya nanti ketika ada yang nyawa diganti jadi available, disimpan gitar listrik. Nah, lalu masuk tuh gitar listriknya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada data rental. Nah, yang data rental sebenarnya sama seperti tadi yang di pengguna. Kurang lebih kalau ada yang nyewa dia masuk ke sini, dan admin juga bisa ngatur. Dan ketika nanti udah selesai dari pengguna, dia minta konfirmasi dan kita konfirmasi di sebelah sini gitu. Mungkin segitu aja ya tampilan dari web kami dan fungsi kegunaan dari web kami. Semuanya berjalan dengan baik. Ini tampilan final dari web penyewaan alat musik kami. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.